Al-Quran sampai umur kita habis belum tentu tamat. Betul? Hadis Rasulullah SAW kalau kita hafal, kita kaji, umur kita nggak cukup. Ijma, kias yang kita gunakan di ahli sunnah wal jamaah, kalau kita belajar nggak cukup, umur kita nggak cukup. Makanya saya coba bagaimana Al-Quran dan hadis ini kita kecilin biar gampang dipelajari. Mau? Al-Quran dan hadis, ingat baik-baik, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau diperas, dikecilin, akan muncul dua kata. Ini orang ini harus tahu. Kata yang mana? Iman dan takwa. Satu Quran, satu hadis kalau diperas hanya muncul dua kata, iman dan takwa. Makanya ulama dalam ijma menetapkan namanya iman ada rukunnya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar baik buruk datang dari Allah. Ada berapa? 6. Cukup nggak? Belum. Percaya diri kurang. Jadi orang Islam tidak percaya diri sama dengan tidak percaya Allah. Karena kata Allah, kenali dulu dirimu baru mengenal aku. Makanya jadi orang Islam percaya diri. Paham? Beriman kepada Allah tidak harus perlu bukti. Kalau orang Cilengsi suka berkata begini, gua kalau ada bukti baru gua percaya. Berarti bukan iman itu. Iman itu yang belum dia lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berimanlah kamu kepada yang gaib. Gaib engkau tidak lihat. Besok menikah gaib. Besok dapat rezeki atau tidak gaib. Yang kita tidak tahu untuk urusan Allah. Kita beriman kepada Allah. Wa yuqimu as-shalah. Beriman tidak cukup tanpa sholat. Jadi orang Islam mengaku beriman tidak sholat, bohong. Kalau dia sudah sholat, baru wa yuqim apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru dia keluarkan infak sedekahnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kita beriman kepada yang gaib? Bagaimana kita sholat? Langsung perintah Allah keluarkan infak sedekah. Dari mana ada dapat duit? Ternyata Allah sudah menjaminnya dengan sholat. Kita terkadang berpikir usaha karena mencari rezeki. Usaha adalah upaya, tapi rezeki dari Allah. Buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 132. At-Taubah ayat 132. Ibu-ibu bukan nanti di rumah. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati. Perintahkan keluargamu, keturunanmu salat. Wastabir 'alaiha. Salat yang bagaimana? Yang penuh kesabaran. Jangan salat yang buru-buru. Salat yang penuh kesabaran. La nas'aluka rizqa. Karena kalau engkau sholat kata Allah, aku tidak minta rizki dari kamu. Nahnu narzuk. Kamilah, akulah yang memberi rizki kepadamu yang sholat itu. Syaratnya cuma satu, wal akibatu littaqwa. Hanya bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezekinya. Subhanallah. Jadi rezeki tidak perlu kerja. Sebenarnya silakan kalau orang bilang mau kerja. Silakan. Timbul pertanyaan, Pak Kiai, iman dan takwa kalau diperas jadi apa? Iman dan takwa kalau diperas, dikecilin jadi akhlak, perilaku. Makanya kata Nabi, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi
kalau ada orang yang tidak mau mendengar nasihat yang baik, kita pertanyakan di mana agama. Ad-dinu khuluq. Agama itu adalah perilaku, akhlak. Kalau kita tidak punya akhlak, di mana agamanya? Makanya Allah turunkan Al-Quran surat Al-Imran 134. Nah, catat. Al-Imran 134. Ciri-ciri orang yang takwa itu kata Allah. Pertama, dia selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dua, orang yang takwa itu dia mampu menahan amarahnya. Tiga, ciri-ciri orang yang takwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Tiga disebut takwa. Nah, berat atau berat? Berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada maulidnya, pernah duduk di bawah pohon. Kemudian Rasulullah tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba datang kafir Quraisy. Mudah-mudahan namanya nggak ada di sini. Namanya siapa? Daksul. Nggak ada? Ada nggak? Nah, si Daksul itu datang bawa pedang. Pedangnya ditempelkan di leher Rasulullah. Sampai Rasulullah kaget lagi tertidur. Dia berkata, "Ya Muhammad, hari ini pedang di lehermu. Siapa yang bisa menolong kamu ya Muhammad?" Nabi Muhammad dengan tenang berkata, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Seketika itu Daksul tersungkur dengan pedang-pedangnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengambil pedangnya, ditempelkan ke leher Daksul. "Ya Daksul, hari ini aku tanya kamu, siapa yang bisa menolong kamu ya Daksul?" Daksul menjawab, "Yang bisa menolong aku, menyelamatkan aku, maaf darimu ya Muhammad." Di situ Muhammad SAW memaafkannya. Dan hari itu pula Daksul mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sifat mulia dari Nabi. Makanya Nabi membagi akhlak ini yang saya katakan tadi. Apa namanya? Takwa menjadi akhlak yang baik. Nabi bagi 3 lagi akhlak ini. Yang pertama akhlak hasanah. Akhlak hasanah. Apa akhlak hasanah itu? Ketika ada orang lain berbuat baik terhadap diri kita, maka balaslah kata Nabi dengan kebaikan yang sama padanya. Yang kedua, akhlak karimah. Apa yang dimaksud dengan akhlak karimah? Nabi katakan, jika atau ketika ada orang berbuat baik pada diri kita, maka balaslah kebaikan melebihi yang dia berikan. Namanya akhlak karimah. Yang ketiga, akhlak azimah. Akhlak yang mulia. Nabi katakan, ketika ada orang bersalah pada diri kita, ada orang yang berbuat tidak baik pada diri kita, ada orang yang menghina kita, menzalimi kita, membenci kita, memfitnah kita, maka kata Nabi, maafkanlah dia. Ini yang berat. Makanya kita ingin menjadi orang yang takwa, tidak sekedar bisa diucapkan. Kata Imam Al-Ghazali, takwa itu ada 3 huruf, tak, qaf, waw. Tak artinya tawaddu.
selalu menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan karena Allah. Kedua, selalu tafakkur, selalu berzikir mengingat Allah, sehingga dia bertemu dengan huruf qaf, qanaah, keikhlasan dalam ibadah karena tawadu tadi. Kemudian dia bertemu huruf waw, warahmah, dia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mengajak jemaah, ayo kita bertakwa kepada Allah dengan tadi ciri-cirinya 3. Keluarkan sedekah, infakkan harta kita di jalan Allah. 2, mampu menahan amarah. 3, mampu memaafkan orang lain terhadap diri kita. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, kita tercatat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang takwa. Karena Rasulullah SAW di hayat mau meninggal, Rasulullah katakan kepada sahabat, hai sahabatku, jika kalian membaca ayat ini atau doa ini atau kalimat ini, maka Allah membuat kamu bahagia di dunia. Jika engkau membaca doa ini, maka engkau tidak akan miskin di dunia. Engkau Allah cukupi dengan rezeki. Yang ketiga, jika engkau membaca doa ini, semua urusan duniamu pasti beres jika engkau mendahulukan urusan Allah. Mau tahu ayatnya? Mau belajar doanya? Doa ini tertulis di babus salam pintu Ka'bah. Makanya kata Nabi, karena doa itu tertulis di pintu Ka'bah, tidak ada doa yang tertolak di depan pintu Ka'bah. Bapak sudah tahu doanya. Kalau mau saya mau ijazahkan supaya kalian baca. Oke? Ikutin ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Subhanallah. Pendek kan? Tapi itulah kalimat yang tertulis di pintu Ka'bah. Kalau kalian susah ke Arab Saudi, datang ke masjid saya. Lihat surat aslinya, Anda lihat kalimat itu. Memang kaligrafi susah dibaca. Pelan-pelan Anda lihat, Anda ketemu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, jika engkau membaca kalimat ini, Allah jauhkan dari musibah di depan mata, Allah angkat derajatmu, dan Allah kabulkan segala doamu. Mau tahu doanya? Ikuti kata-kata saya. Hasbunallah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasyir. Kita baca doa ayat ini untuk melatih lidah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur.
Ampuni ya Allah dosa-dosa kami hamba-Mu malam ini ya Allah. Hasbunallah Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, para guru-guru kami. wa ni'mal nasir. Hasbunallah Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Tenangkan hati pikiran kami ya Allah. Hasbunallah Lindungi kami ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, keturunan kami, dunia wal akhirah. ni'mal nasir. Hasbunallah Ya Allah, ridhoi ya Allah, hajat munajat hamba-Mu Bapak Sobari wa ni'mal nasir. untuk menikahkan anaknya besok pagi ya Allah. Semoga Engkau berkahi, Engkau rahmati, Engkau lancarkan ya Allah, dan Engkau jauhkan dari segala fitnah manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah